081198030085. Di sini saya akan menjawab mengenai soal UTS pada mata kuliah Sosiologi Budaya. Pertama, jelaskan oleh Anda A. Sosiologi, B. Budaya, C. Sosiologi Budaya. Sosiologi adalah ilmu yang membahas mengenai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia, yang mana istilah sosiologi juga pertama kali dikemukakan oleh Auguste Comte dan diperluas menjadi suatu disiplin ilmu oleh Emile Durkheim. Sosiologi memiliki objek kajian yang jelas dan dapat diselidiki melalui metode-metode ilmiah, serta dapat disusun menjadi suatu sistem yang masuk akal dan saling berhubungan. Objek kajian utama sosiologi adalah struktur masyarakat, yang mana meliputi unsur sosial, sosialisasi, dan perubahan sosial. Budaya. Budaya biasanya diapresiasikan sebagai literatur, musik, seni, bahkan makanan, yang mana budaya juga menurut Edward Barnett Taylor merupakan seluruh kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat, dan setiap kemampuan lain dan kebiasaan yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. C. Sosiologi Budaya. Sosiologi budaya merupakan subdisiplin sosiologi yang fokus untuk mempelajari aspek kultural atau budaya masyarakat sebagai objek kajiannya, yang mana sosiologi budaya itu melihat budaya sebagai elemen penting yang membentuk interaksi dan relasi sosial dalam masyarakat. 2. Pendidikan dalam perspektif budaya merupakan transmisi, transaksi, transformasi, dan sosialisasi budaya. Jelaskan dan berikan contoh masing-masing. Transmisi. Transmisi merupakan pengiriman atau penerusan pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang lain, yang mana ini merupakan warisan budaya nenek moyang kita. Misalnya, pertunjukan seni atau pagelaran tertentu yang merupakan warisan dari nenek moyang kita. Transaksi. Transaksi adalah pertemuan kedua belah pihak untuk saling memberi dan menerima. Misalnya itu dalam pendidikan seperti KBM, kegiatan belajar mengajar, yang mana seorang guru memberikan pengetahuan kepada anak-anaknya dan anak-anaknya sebagai siswa menerima pengetahuan yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Misalnya contoh lain seperti dalam jual beli, kita sebagai pembeli akan menerima barang dan memberi uang kepada penjual, sedangkan penjual akan menerima uang dan memberi barang kepada kita. Kemudian transformasi. Transformasi yaitu mengubah rupa seperti bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya. Mengalihkan, bahkan mengubah struktur dasar menjadi struktur lahir dengan menerapkan kaidah transformasi. Contoh dari transformasi itu misalnya seperti alat untuk berladang, yang mana dahulu itu menggunakan tongkat kayu untuk menggalinya dan kini dapat menggunakan cangkul, bahkan berkembang menjadi menggunakan traktor. Kemudian sosialisasi budaya. Sosialisasi budaya merupakan suatu proses bagaimana kita memperkenalkan sistem kepada seseorang dalam proses interaksi yang diatur dengan nilai dan norma. Misalnya itu seperti bagaimana kita melestarikan budaya daerah sekitar kita tanpa meninggalkan budaya kita sendiri. 3. Terdapat dua teori besar yang digunakan sebagai pendekatan sosiologi dalam memahami budaya, yaitu pertama pendekatan struktural fungsional dan pendekatan kritis. Jelaskan masing-masing. Pendekatan struktural fungsional yaitu pendekatan yang mendapat inspirasi dari sosiolog Prancis yaitu Emile Durkheim, yang mana menurut Durkheim, kultur atau budaya itu baik yang bersifat material maupun imaterial sama-sama berperan penting dalam menjaga solidaritas, baik solidaritas individu maupun solidaritas kelompok. Kesamaan nilai, keyakinan, ritual, dan sebagainya mengarahkan kelompok sosial yang mempraktikannya untuk mencapai tujuan bersama dengan menyandang identitas kolektif yang sama. Sedangkan pendekatan kritis yaitu pendekatan yang mendapat inspirasi dari pemikir sosial yaitu Karl Marx.
yang mana menurut Karl Marx, kultur atau budaya itu merupakan instrumen atau alat dominasi untuk berkuasa atau mayoritas terhadap pihak yang didominasi atau minoritas yang lemah. Selain itu juga budaya dapat menjadi sarana perlawanan fisik atau ideologis pihak yang didominasi kepada pihak yang mendominasi, yang mana pihak yang mendominasi cenderung disponsori oleh sistem ekonomi kapitalis. Jelaskan dengan contohnya A. Nilai, B. Norma, C. Kearifan lokal. Nilai. Nilai merupakan standar abstrak tentang sesuatu yang seharusnya dilakukan atau standar yang digunakan oleh orang untuk memutuskan apa yang pantas, apa yang indah, apa yang layak sebagai suatu pedoman hidup sosial. Nilai itu merupakan ukuran. Contohnya seperti Pancasila. Kemudian norma. Norma merupakan aturan. Jadi norma itu aturan yang mengatur perilaku manusia. Yang mana norma juga terdiri dari mores, yaitu tentang moral, dan folkways tentang kesopanan. Contohnya seperti apabila di jalanan kita harus mematuhi norma hukum dalam berlalu lintas. Kemudian kearifan lokal. Kearifan lokal itu merupakan nilai, ide, penuh kearifan, pandangan lokal yang bijak, nilai baik yang tertanam dan dipatuhi dengan para anggota masyarakat, yang mana kearifan lokal juga memiliki kemampuan untuk menyatukan dan mengintegrasikan budaya, baik budaya internal maupun budaya eksternal. 5. Jelaskan efek media bagi individu dan masyarakat, positif dan negatifnya. Efek media bagi individu, yang mana efek positifnya yaitu individu akan merasa senang, individu akan merasa percaya diri, seorang individu juga akan lebih terbuka gitu dengan apa perubahan-perubahan yang terjadinya. Individu juga akan berinovasi dengan penemuan-penemuan baru mereka, dan akan lebih termotivasi untuk menciptakan sesuatu yang lebih baru agar tidak ketinggalan zaman. Yang mana efek positif dari media juga yaitu individu juga akan lebih kreatif karena ciptaan-ciptaannya yang dapat membantu kinerja manusia, serta akan memiliki jaringan yang luas. Kemudian efek media bagi individu secara negatif. Efek media bagi individu secara negatif itu seperti individu akan merasa kurang percaya diri. Individu lebih tergantung kepada orang lain. Individu juga merasa lebih tertutup, kurang pergaulan, dan juga individu akan menjadi cepat bosan terhadap sesuatu. Efek media bagi masyarakat. Dalam hal positif, misalnya kebebasan dan berkompetensi individual akan ditingkatkan. Kemudian tawaran dari media akan menyajikan suatu rentang minat dan selaras yang luas. Kemajuan yang akan memperkokoh ekonomi, serta ikatan komunitas yang bertambah luas dan kokoh. Dampak negatif dari efek media bagi masyarakat, misalnya terlalu banyak informasi yang ada, munculnya berita-berita baru, dan tidak adanya gatekeepers yang menyaring informasi. 6. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Talaran dan apa arti atau maksud ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa waja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hei manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui juga Maha Mengenal. Arti atau maksud dari ayat tersebut,
yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebarkan laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang banyak, serta Allah juga menjadikan mereka itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, yang mana tujuannya itu untuk membentuk suatu bangsa, suku bangsa atau kelompok tertentu agar saling mengenal atau dapat dikatakan juga saling berinteraksi, yang mana dengan mengenal satu sama lain itu dapat menjadikan kita untuk saling tolong-menolong, untuk saling bantu-membantu, dan saling memenuhi hak-hak kerabat sekitar kita. Ayat ini juga menjelaskan bahwa manusia di hadapan Allah itu sama dan setara, sehingga tidak dibenarkan jika ada yang merendahkan satu sama lain. Yang dapat membedakan manusia satu dengan yang lainnya itu hanyalah derajat ketakwaan. Misalnya dengan mengatasnamakan ras, suku, agama, dan lainnya kepada sesama manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai jawaban UTS pada mata kuliah Sosiologi Budaya ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.